Oke, baiklah. Di sini kami akan coba menjelaskan hasil laporan rekayasa sistem informasi dengan judul Rekayasa Sistem Informasi Sewa Alat Berat Berbasis Web, Studi Kasus PT Dewa Susis Mandiri. Laporan ini kami buat guna memenuhi nilai akhir mata kuliah Rekayasa Sistem Informasi dengan dosen Ibu Evi Yulianti, Eskom MSI. Laporan ini disusun oleh saya sendiri, Jerry, dan rekan saya, Rahman Pangki. Oke, adapun yang melatar belakangi kenapa kami merekayasa sistem informasi sewa alat berat ini, yang pertama, perkembangan teknologi sekarang memang sudah berkembang sangat pesat dan sangat berperan dalam dunia usaha. Yang kedua, permintaan penyewaan alat berat semakin meningkat, seperti untuk pembangunan, konstruksi, dan masih banyak lainnya. Dan yang ketiga, sistem yang sedang berjalan saat ini di PT Dewa sendiri masih bersifat manual. Manual di sini dominan masih menggunakan Microsoft Excel. Dan keempat, proses pengolahan data transaksi sewa alat berat kurang efisien. Kenapa bisa dibilang kurang efisien? Karena pengolahan data transaksi sewa alat berat masih banyak proses-proses yang terbilang tidak efektif. Dan kelima, perusahaan juga saat ini belum memiliki sistem yang dapat menginformasikan alat-alat berat untuk dilihat dan disewakan secara online. Jadi berdasar latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang kami angkat yaitu bagaimana merekayasa sebuah sistem informasi penyewaan alat berat berbasis web pada PT Dewa Susis Mandiri agar mempermudah staf, karyawan dalam memproses data transaksi penyewaan alat berat dan juga mempermudah customer dalam bertransaksi penyewaan alat berat. Oke, tujuan dan manfaat. Jadi, adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menghasilkan sebuah rekayasa sistem informasi penyewaan alat berat berbasis web yang diharapkan dapat mempermudah proses transaksi penyewaan alat berat tanpa harus bertransaksi secara manual. Jadi, yang dulunya transaksi secara manual dengan adanya ini diharap nanti bisa transaksi secara digital. Kemudian manfaat yang didapat diharapkan dengan adanya sistem rekayasa sistem informasi penyewaan alat berat berbasis web ini dapat membantu staf karyawan dalam mengelola data transaksi penyewaan dengan lebih mudah dan tidak memakan waktu, serta customer pun juga dapat lebih mudah melakukan proses transaksi penyewaan alat berat secara digital. Adapun flowchart sistem yang kami usulkan di sini terdapat dua aktor, yaitu staf dan customer. Jadi di sini ada flowchart staf, yang mana staf akan mulai dengan masuk ke form login, kemudian akan mengisi username dan password. Jika sesuai akan masuk ke menu staf, namun jika salah password atau username dan gagal, akan kembali ke form login. Jadi di sini jika udah sesuai, masuk ke menu staf, yang mana terdapat halaman dashboard admin. Kemudian staf juga dapat mengolah halaman data customer, halaman mengelola alat berat, halaman mengelola data sewa, halaman mengelola data sewa alat, halaman mengelola data lokasi, dan halaman mengelola data laporan. Jika selesai, staf bisa logout, namun jika tidak akan kembali ke menu staf. Kemudian di sini ada flowchart customer, di mana customer akan mulai dengan mengunjungi halaman home pengunjung, kemudian masuk ke form login, terus mengisi username dan password. Jika gagal, akan kembali ke form login. Jika sesuai, akan masuk ke menu customer, yang mana berisi dashboard customer, halaman produk, halaman keranjang sewa, halaman laporan pelanggan. Jika selesai, customer bisa logout, namun jika tidak, akan kembali ke menu customer. Pemecahan masalah. Jadi, adapun perbedaan antara sistem yang lama dengan sistem yang diusulkan ini ialah dari pengolahan proses transaksi sewa alat berat yang mana secara manual diubah menjadi lebih tersistem dan terkomputerisasi agar proses transaksi sewa menyewa lebih efisien. Adapun prosedur sistem yang kami usulkan di sini yaitu staf bisa login ke sistem dengan mengelola data customer, mengelola data alat berat, mengelola data sewa alat, mengelola data lokasi, dan terakhir mengelola data laporan. Si aktor customer di sini bisa login ke sistem, melakukan penyewaan, melakukan pembayaran, dan menerima bukti transaksi. Adapun use case yang kami usulkan di sini
terdapat dua aktor, yaitu customer dan staff. Jadi di sini aktor customer akan mengunjungi website, mendaftar, kemudian login dan memilih produk sewa alat berat. Dan customer akan membayar tagihan tersebut, dan di sini akan dikonfirmasi langsung oleh staff, dan staff akan melakukan pengiriman sewa alat berat, melakukan pemeliharaan data sewa alat berat, dan si customer terakhir bisa komplain atau feedback atas alat berat yang disewa, dan staff akan mencetak laporan untuk laporan bulanan. Adapun activity diagram yang kami usulkan di sini, terdapat ada activity diagram customer, yang mana customer dengan sistem akan berinteraksi. Jadi di sini customer akan mengakses halaman login, dan si sistem akan menampilkan halaman login, kemudian akan mengisi data login untuk customer, kemudian sistem akan memverifikasi data. Jika berhasil akan menampilkan halaman utama, namun jika gagal akan kembali ke halaman login. Jadi setelah berhasil menampilkan halaman utama, customer akan melakukan penyewaan, kemudian menunggu konfirmasi oleh staff, dan jika sudah dikonfirmasi akan diterima. Lalu customer akan melakukan pembayaran, dan sistem akan memverifikasi pembayaran, kemudian memproses penyewaan, dan customer bisa komplain jika udah melakukan proses penyewaan di sini. Dan komplain di sini bisa nanti akan tersimpan data komplainnya di sistem. Dan jika selesai maka transaksi selesai dan report. Oke, untuk activity diagram step selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rahman Pangki. Baik, adapun di activity diagram staff di sini, staff akan berinteraksi dengan sistem. Staff akan mengakses halaman login, lalu sistem akan menampilkan halaman login, lalu staff mengisi data login, sistem akan memverifikasi data. Jika login gagal, sistem akan menampilkan halaman login kembali, lalu jika login berhasil, sistem akan menampilkan dashboard. Lalu di sini terdapat beberapa menu. Yang pertama untuk menu kelola data, sistem akan menampilkan menu kelola data, lalu staff akan menginput data, kemudian sistem akan menyimpan data, lalu menampilkan pesan jika ingin input kembali. Sistem akan kembali untuk menampilkan input data, atau jika tidak ingin menginput data, sistem akan menampilkan menu dashboard kembali. Lalu untuk menu selanjutnya yaitu menu laporan, staff akan mengakses menu laporan, sistem menampilkan menu laporan. Di sini terdapat beberapa jenis laporan. Yang pertama laporan komplain, laporan penyewaan, lalu sistem akan menampilkan laporan sesuai jenis, kemudian staff bisa print laporan, dan yang terakhir menu logout. Selanjutnya di sequence diagram yang kami usulkan, yang pertama sequence diagram login. Di sini untuk staff dan customer, seperti biasa isi username password, lalu username password dikontrol untuk login, data user, validasi login. Jika username password salah, maka akan menampilkan pesan password salah kepada staff dan customer. Lalu jika validasi berhasil, di sini sistem akan menampilkan menu utama kepada staff dan customer. Selanjutnya di sequence diagram input data alat berat, di sini hanya untuk aktor staff. Yang pertama, staff akan mengisi data alat berat, lalu data alat berat akan dikontrol untuk menyimpan data alat berat. Data tersimpan, jika data berhasil disimpan akan menampilkan pesan data tersimpan kepada staff. Lalu di sequence diagram input data pengiriman, sama masih dengan staff. Yang pertama, staff akan mengisi data pengiriman, lalu data pengiriman akan dikontrol seperti biasa untuk menyimpan data pengiriman ke sistem. Lalu data disimpan, jika data berhasil tersimpan akan menampilkan pesan data tersimpan kepada staff. Yang sequence diagram melihat laporan, aktor yang sama masih staff. Di sini di menu laporan, pilih menu laporan, terus proses permintaan kepada kontrol laporan. Di sini akan menampilkan pilihan menu laporan, lalu memilih jenis laporan yang sesuai, menampilkan menu laporan sesuai jenis, lalu laporan akan ditampilkan kepada staff. Lalu kelas diagram yang kami usulkan di sini
pertama dengan kelas nama login, atributnya username, password dengan metodenya edit atau delete. Lalu yang kedua admin, atributnya ID admin, nama lengkap, operasinya di sini ada insert, update, delete. Lalu laporan, ID laporan, jenis laporan, tanggal dengan operasinya dicetak. Kemudian di pelanggan, atributnya kode pelanggan, nama pelanggan, nick pelanggan, nama perusahaan, NPWP perusahaan, jabatan, alamat perusahaan, nomor telepon, email, password dengan operasinya pilih produk. Kemudian penyewaannya, kode sewa, tanggal sewa, kode pelanggan, ID lokasi, lama sewa, jumlah, total harga, status dengan metodenya cetak faktur, insert, dan edit. Lalu di pengiriman ada ID lokasi, harga dengan metodenya insert, edit, delete. Lalu di komplain, kode pelanggan, keluhan, hanya satu metode yaitu insert. Di penyewaan unit, kode sewa, kode alat, jumlah, subtotal, keterangan, metodenya search. Lalu yang terakhir, alat berat, kode alat, nama alat, kapasitas unit, tahun alat, harga sewa dengan metodenya insert, update, delete. Lalu di sini antar muka sistem untuk admin. Yang pertama di halaman login admin ini, admin bisa mengisi username dan passwordnya yang sudah terdaftar, lalu bisa login. Kemudian di home admin di sini terdapat data-data yang disimpan di database, ada data admin, data customer, data pengiriman, lalu data alat berat. Di sini database untuk data customer, jadi data customer yang sudah tersimpan akan disimpan di halaman data customer. Lalu di halaman kritik dan saran, di sini kritik dan saran dari customer akan disimpan di halaman ini. Lalu di halaman pengiriman, di sini data-data untuk pengiriman yang tersedia dari nama lokasi, biaya dan biaya kirimnya. Lalu di halaman data alat berat, di sini alat-alat berat yang tersedia dengan nama alat, kapasitas, lalu ada unit, gambar, tahun, harganya, dan kemudian ada juga dengan kode alat berat tersebut. Lalu di sini halaman data sewa, jadi pelanggan yang sudah menyewa datanya akan disimpan di sini dengan ada kode sewa, tanggal sewa, pelanggan, maksudnya di sini nama pelanggannya, lokasi, lama sewa, jumlah, total harga, lalu di status bisa lunas atau DP dan semacamnya. Lalu di sini halaman data sewa alat. Di sini alat-alat yang sudah disewa akan tersimpan di database ini dengan ada kode sewa, kode alat, nama alatnya, jumlah alat yang disewa, lalu subtotalnya. Lalu di sini ada halaman laporan. Di sini ada beberapa laporan jenis ya. Yang pertama ada laporan customer, laporan sewa, dan laporan alat berat. Lalu di antar muka sistem customer akan dijelaskan oleh rekan saya kembali, yaitu Jerry. Oke, di sini ada antarmuka sistem customer, yaitu antarmuka halaman home pengunjung, yang mana halaman pertama kali yang diakses oleh customer waktu mau login ke sistem. Jadi di halaman pengunjung terdapat ada form login, layanan pelanggan, layanan sewa, dan produk. Lalu di sini ada antarmuka sistem untuk halaman login customer, yang mana di sini customer bisa login menggunakan email dan password yang telah terdaftar. Dan di sini yang ketiga ada halaman daftar customer. Halaman daftar customer di sini terdapat untuk pengisian nama perusahaan, jabatan dan nama perusahaan, serta nomor telepon, email, dan password untuk login sebagai customer system. Kemudian di antarmuka sistem yang keempat ada halaman produk. Jadi di halaman produk ini customer udah berhasil login dan masuk ke halaman produk, yang mana terdapat produk-produk alat berat yang ditawarkan oleh staf atau perusahaan yang ditampilkan di sistem. Oke, setelah customer tadi memilih produk di halaman produk alat berat tersebut,
customer akan masuk ke halaman keranjang sewa. Jadi di halaman keranjang sewa ini ada total lama sewa, jumlah HM, pilih lokasi, dan alamat pengiriman serta tanggal sewa. Jadi total di sini merupakan hasil penambahan dari total biaya jumlah HM serta harga lokasi pengiriman alat berat tersebut. Jadi misalkan di sini customer menyewa alat berat eksavator long arm nih, kan harga per HM-nya 400.000 atau per jam 400.000 per jam. Jadi dia menyewa sebanyak 500 HM dengan lama sewa misalkan 4 bulan atau 3 bulan dengan memilih lokasi pengiriman alat tersebut, yaitu lokasi di Sungai Lilin. Jadi 400.000 tersebut dikali 500 HM ialah 200 juta untuk total alat beratnya saja, kemudian pengiriman ke Sungai Lilin sebesar 10 juta, jadi totalnya 210 juta. Adapun alamat pengiriman di sini yaitu bisa diketik oleh customer dengan alamat lengkap seperti nama jalan, kecamatan atau kelurahan atau desa tempat alat berat bekerja. Kemudian tanggal sewa di sini ya tanggal sewa alat tersebut ingin dimulai bekerja, mulai disewa. Selanjutnya di halaman terakhir customer yaitu halaman layanan pelanggan. Di layanan pelanggan ini ya pelanggan bisa mendapatkan informasi kode sewa, tanggal sewa, lokasi, lama sewa, jumlah HM, dan subtotal dengan info status pembayaran juga di sini. Jadi bisa dibilang halaman ini ya sama dengan seperti halaman bukti transaksi. Namun di sini juga pelanggan bisa melakukan kritik dan saran atas penyewaan yang telah dilakukan atau selama masa sewa. Pelanggan bisa melakukan kritik dan saran. Misalkan ada alat berat yang sering rusak atau perlu perbaikan, ataupun juga ada operator kami yang mengalami kerja yang kurang baik atau kurang efisien. Jadi bisa diinput pada form kritik dan saran di sini dan disubmit dan akan masuk ke sistem yang kemudian nanti bisa dibaca oleh staf dari perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya untuk penutup, kesimpulan dan saran akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rahman Pang. Penutup untuk kesimpulannya, dengan adanya rekayasa ini pada PT Dewa Sukses Mandiri diharapkan dapat memudahkan staf dalam melakukan transaksi, yang mana pada sistem yang berjalan sebelumnya transaksi dilakukan masih bersifat manual dan memakan waktu. Yang kedua, dengan adanya rekayasa ini diharapkan juga dapat memudahkan customer dalam bertransaksi sewa alat berat dengan staf, yang mana pada sistem yang berjalan sebelumnya masih banyak menggunakan telepon dan email untuk mengonfirmasi ketersediaan alat berat dan melakukan negosiasi sewa alat berat dengan staf. Lalu saran untuk bagi yang ingin mengembangkan, penambahan fitur tracking alat berat secara online juga perlu ditambahkan pada sistem ini agar staf dengan mudah mengetahui keberadaan alat berat yang sedang disewa. Kedua, peningkatan fasilitas pembayaran via virtual account juga perlu ditambahkan pada sistem ini agar customer tidak perlu mengonfirmasi bukti pembayaran kepada staf. Yang ketiga, rekayasa sistem informasi sewa alat berat ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menerima masukan dari user, yaitu staf dan customer, agar sistem ini benar-benar sesuai dengan keinginan, kenyamanan, kebutuhan bagi user. Sekian pemaparan kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.